Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Siti Lestari. Yang terhormat pengajar praktik, Ibu Antonia Endang Rahmawanti. Perkenalkan, saya Wulan Kusuma Dewi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Pada hari ini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dewi Muslihah. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu pada tahapan pra-observasi. Berikut adalah video mengenai supervisi akademik tahapan pra-observasi. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Bulan. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Nah Bu Dewi, 2 hari yang lalu saya sudah menemui Bu Dewi, meminta izin kepada Bu Dewi bahwa saya akan melakukan supervisi akademik begitu ya di kelasnya Bu Dewi, dan alhamdulillah Bu Dewi menyetujui ya Bu Dewi. Nah Bu Dewi, pada saat supervisi akademik ini nantinya akan ada 3 tahapan, yaitu ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah untuk hari ini kita akan melakukan tahapan yang pertama Bu Dewi, yaitu pra-observasi. Saya berharap dari kegiatan pra-observasi ini nantinya Bu Dewi dan saya dapat berdiskusi bersama begitu mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan ketika observasi besok gitu ya Bu Dewi. Nah baik Bu Dewi, untuk pembicaraan ini ya Bu Dewi, menurut Bu Dewi itu harapannya apa Bu? Bu Dewi pengen apa nih dari perbincangan kita hari ini? Saya berharap dari perbincangan kita hari ini nanti saat pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya bisa mendapatkan masukan dari Bu Wulan sehingga saya bisa jadikan untuk bahan perbaikan untuk pembelajaran di lain waktu Bu. Oke, insya Allah ya Bu ya. Nah Bu Dewi, berarti untuk pembelajaran besok nih Bu Dewi mau mengambil materi apa Bu? Saya ambilnya tema 9 Bu, yaitu menjelajah luar angkasa. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, muatan terpadunya IPA. Oke, muatan terpadunya adalah IPA. Nah Bu Dewi, boleh tahu Bu Dewi tujuan dari pembelajarannya apa itu Bu Dewi? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah setelah memilih sumber belajar yang ada, murid dapat mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Yang kedua, murid dapat menjelaskan sistem tata surya melalui kegiatan yang dipilihnya dengan percaya diri. Yang keempat, melakukan pengamatan tentang tata surya. Kemudian muridnya mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Kemudian saya juga melatih berefleksi dengan berbagai perasaan dan pendapat murid tentang sistem tata surya dengan baik. Oke, berkaitan dengan tata surya ya Bu Dewi. Nah, untuk besok agar Bu Dewi bisa menjelaskan tentang sistem tata surya itu dengan baik gitu, pastinya kan harus ada persiapan Bu Dewi. Nah, apa saja nih Bu Dewi persiapan yang Bu Dewi lakukan? Saya telah mempersiapkan RPP, saya mempersiapkan alat peraga dan media pembelajaran yang akan saya gunakan besok Bu. Oke, berarti ada RPP, kemudian alat peraga. Wah bagus, ini sudah lengkap gitu ya Bu Dewi. Baik Bu Dewi, nah strategi pembelajaran sekarang Bu Dewi, apa strategi pembelajaran yang besok akan Bu Dewi terapkan? Ya, untuk besok pagi yang ingin saya kembangkan adalah penerapan budaya positif, yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid bulan, dengan menyampaikan kesepakatan kelas yang telah saya buat bersama anak-anak. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid di kelas saya. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran IPA tersebut Bu Wulan. Oke, mantap Bu. Berarti nantinya Bu Dewi akan menggunakan strategi pembelajaran tadi berdiferensiasi begitu ya Bu ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran akademik, yaitu materinya IPA tadi. Oke, nah Bu Dewi tadi sudah mengutarakan bahwa sudah mempersiapkan RPP, sudah mempersiapkan media begitu. Nah, ada tidak Bu Dewi kekhawatiran gitu? Karena kebetulan media saya itu banyak
dari elektronik. Iya. Jadi saya khawatir kalau besok terjadi mati lampu. Iya. Kemudian karena jumlah anak saya itu banyak, ada 35 orang, jadi saya juga khawatir besok waktunya itu akan melebihi waktu yang ditentukan, karena ya jenengan tahu sendiri Iya, kan anak-anak betul. kadang-kadang sulit dikontrol. Nah, saya ada ketakutan. Iya betul sekali ya Bu Dewi, bahwa anak-anak itu kadang itu karena asiknya, jadi sampai jamnya istirahat tuh masih aja belajar seperti itu ya. Nah maka Bu Dewi, untuk meminimalisir dari kekhawatiran tadi Bu Dewi tadi, yang pertama tentang listrik, kemudian takut belum bisa memanajemen waktu dengan baik, itu apa yang akan Bu Dewi lakukan? Ya Bulan, untuk meminimalisir kendala soal mati listrik tadi, saya nanti akan segera mempersiapkan genset. Kemudian untuk soal anak-anak yang kadang-kadang sulit dikendalikan tentang waktu, saya akan berusaha memanage waktu dengan baik dan mengatur waktu saat kegiatan itu dengan semaksimal mungkin. Oke, wah ini saya kira persiapannya Bu Dewi ini sudah mantap sekali ya. Ini ya, sampai sedia genset gitu Iya. ya Bu ya. Karena nanti kalau pembelajaran berdiferensiasi tiba-tiba mati listrik, waduh nanti bagaimana ini Iya. untuk PowerPoint Iya. ataupun videonya seperti Iya, itu ya. betul, Bu. Berarti untuk pembelajaran besok nih Bu Dewi, kira-kira Bu Dewi membutuhkan bantuan siapa saja nih Bu? Saya tentunya meminta izin dulu nih sama kepala sekolah selaku pemangku kebijakan. Saya juga minta tolong pada Pak Penjaga untuk mempersiapkan genset dan membawa beberapa termasuk sound, terus kemudian LCD ke kelas saya gitu. Oke, nah Bu Dewi, dari beberapa rencana nih yang sudah Bu Dewi buat, sudah Bu Dewi rencanakan, kan ini perlu komitmen yang kuat. Kira-kira apa nih Bu Dewi, komitmen Bu Dewi? Saya berusaha melaksanakan pembelajaran yang semaksimal mungkin, yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga bermakna, begitu Bu. Oke, berarti yang menyenangkan, yang bermakna, yang nantinya pasti akan sangat bermanfaat bagi muridnya, yang apa namanya berpengaruh pada murid begitu ya. Oke. Nah Bu Dewi, tidak terasa kita sudah di ujung diskusi nih Bu Dewi. Maka yang pertanyaan terakhir nih, pamungkas ya, yang saya tanyakan pada Bu Dewi, bagaimana nih perasaan Bu Dewi setelah kita sudah berdiskusi ini? Saya merasa lega dan lebih bersemangat dan merasa lebih siap untuk pembelajaran besok pagi. Siap, mantap Bu Dewi. Sekian Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Ya, Semangat sama-sama. untuk besok ya Bu Semangat, Dewi. ya. Semoga besok observasinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih. Sama-sama Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah mandi? Pak Isran Gawidianto. Tadi kalian bilang kabarnya baik, tapi saya tidak yakin semuanya baik. Coba kalian keluarkan secari kertas. Yuk, silakan keluarkan secari kertas. Kalian tuliskan atau digambar juga boleh perasaan kalian hari ini. Tarik nafas lagi. Lepaskan semua masalah yang membuat kalian marah dan kecewa hari ini. Agar kalian bisa memiliki Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang menjelajah luar angkasa, yaitu keteraturan yang menakjubkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah memilih sumber belajar nanti yang kalian sukai, kalian dapat mengenal sistem tata surya dengan keintahuan yang besar. Kelas kita memiliki kesepakatan. Yang pertama, datang tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu dan izin apabila tidak masuk. Yang kedua, silahkan kalian bergabung dengan kelompok yang kemarin sudah kita sepakati. Ya silakan. Di pembelajaran sebelumnya
Kalau siang ada matahari, kalau malam tidak ada matahari. Ada yang mau menjawab yang lain? Tanya, kenapa kalau siang ada matahari, tapi kalau malam tidak ada matahari? Kenapa? Sebabnya apa? Ya, Safi, berdiri. Apa penyebabnya? Ya, siang dan malam itu adalah akibat dari rotasi bumi. Jadi ini adalah gambaran dari sistem tata surya kita. Sistem tata surya kita tadi terdiri atas apa? Sebuah bintang besar, planet-planet yang mengelilingi matahari. Terdiri dari apa tadi? Tugas kalian, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang sana adalah kelompok 4. Silakan kalian diskusikan tentang benda-benda penyusun tata surya kita. Nah, untuk kelompok 1, nanti kalian presentasi dalam bentuk cerita. Salah satu bisa mewakili dan menceritakan hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian yang kelompok 2, kalian bisa membuat sebuah tulisan. Nanti Bu Guru akan membagikan ini. Ada KPD dan format laporannya. Silakan nanti kalian menulis di sini. Untuk kelompok 3 juga sama. Dalam bentuk tulisan nanti bisa kalian bacakan di depan. Terus untuk yang kelompok 4, ini yang paling spesial, kalian nanti akan bermain peran tentang benda-benda langit. Silakan kalian bagi siapa yang jadi matahari, siapa yang jadi planet-planetnya. Benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda. Galaksi adalah sesatuan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang besar. 1, 2, 3, let's go! Merkurius, planet kecil. Evolusi bintang fajar. Bumi tempat kita tinggal. Mars adalah sinar merah. Jupiter planet terbesar. Saturnus yang ada cincin. Delapan Miki siapa? Dari kelompok juru kegiatan sistem tata surya tentang mengurutkan planet dalam tata surya, metode diskusi, hasil pengamatan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kesimpulan mengenal sistem tata surya yaitu matahari, planet, satelit, asteroid, dan komet. Lain yang mau menanggapi presentasinya dari Miko? Keren. Terus
Tiga. Itu yang bernama Pul. Ya, kelompok tiga. Kau tidak boleh. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Keren. Kurang jelas, Bu. Ya, jelas. Tepuk tangan buat Adel. Nah, dan yang kira kita adalah kelompok empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan berperan sebagai sistem tata surya. Saya akan membagikan yang pertama, matahari. Matahari. Aku adalah matahari. Tugasku menyinari alam semesta. Aku terbit di pagi hari dan terbenam di malam hari. Matahari. Aku adalah Jupiter, planet paling besar dalam sistem tata surya ini. Aku memiliki banyak satelit yang berjumlah 67. Lurus. Aku orang planet Jauh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Tapi keren Bu, kemana Bu? oh keren karena lucu, maju bumi. Kelompok empat yang bagus lagi. Kerjakan nomor 8A sampai F. Kita pelajari dari pembelajaran hari ini tata surya. Ada matahari, ada planet, ada satelit, ada asteroid, ada komet. Terus planet dalam tata surya ada berapa? 8. Apa saja? Ada yang masih belum dipahami? Apakah ada yang masih belum dipahami atau yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti sudah paham semua ya? Ya. Kemudian bagaimana perasaan kamu selama pembelajaran ini? Kalau sudah tidak ada, mari kita berteman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam pada guru. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bulan. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah melaksanakan observasi, alhamdulillah dengan baik, lancar, tidak mati listrik ya Bu Iya. Dewi. Alhamdulillah. Oke Bu Dewi, langsung saja nih Bu Dewi. Iya.
Bisa diceritakan Bu Dewi tadi apa yang sudah Ibu lakukan ketika pembelajaran di kelas Bu Dewi? Iya, di kegiatan awal tadi saya sudah menanyakan kabar pada anak, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran, saya juga sudah menerapkan pengembangan budaya positif dengan menyampaikan kesepakatan kelas. Kemudian saya juga melaksanakan mindfulness tadi untuk memperbaiki dari mood anak-anak begitu. Nah, di kegiatan inti saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya membagi anak-anak berdasarkan kebutuhan kesiapan belajarnya yang auditori, visual dan kinestetik ya begitu. Kemudian di kegiatan penutup saya melakukan refleksi tentang pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini Bu Wulan. Oke. Iya Bu Dewi, seperti tadi ketika observasi saya juga sudah melakukan pengamatan, wah ini sudah sesuai nih ya, sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang kemarin dibuat dan sudah runtut sekali baik di kegiatan pembuka, awal sampai dengan penutup. Nah, tapi Bu Dewi, di setiap kita melakukan pembelajaran pasti ini kadang ada yang kok ini belum tercapai nih. Nah, kira-kira bisa diceritakan Bu Dewi apa yang sudah tercapai atau apa nih kira-kira mungkin ada yang belum tercapai sesuai dengan rencana yang sudah Bu Dewi paparkan kemarin ketika kita melaksanakan pra-observasi. Iya, di bulan. Nah, untuk kemarin rencana yang saya kembangkan kan penerapan budaya positif, terusan kompetensi sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ketiganya ini sudah terlaksana, namun ada beberapa yang belum maksimal. Contohnya tadi pas penerapan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak masih ribut kan di kelompoknya, kemudian manajemen waktunya di diskusinya itu terlalu lama, terutama di bagian anak yang kinestetik karena mereka harus bermain peran, membuat perlengkapan untuk mereka bermain peran di depan lah, itu yang lama sekali tadi. Kemudian yang di bagian refleksi itu anak-anak masih belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan pikirannya, itu masih belum bisa dibilangnya belum luas gitu ya. Jadi mereka masih masih malu-malu, masih takut-takut, dan ada yang ngomong malah tidak bersuara. Nah, begitu saja. Mungkin mereka yang masih grogi karena mungkin belum terbiasa. Iya, betul. Oke. Berarti tadi itu sebenarnya sudah bagus sekali ya Bu, cuma memang ada sedikit begitu ya, sedikit yang belum tercapai tadi sudah dijelaskan tadi. Sebenarnya anak ini maksudnya dia itu sangat tertarik, sangat aktif, tapi malah kebelabasan aktifnya sampai diskusi itu terlalu keras, sudah mengganggu kelompok yang lain gitu ya Bu Dewi. Lama tadi aku mau buat apa, kamu buat apa, itu kan membuat jadi lama. Kamu jadi apa, saya jadi apa lah, itu lama. Ada yang mau, ada yang tidak mau lah, ya begitulah. Oke, maka dari kendala itu ya Bu Dewi, untuk pembelajaran selanjutnya kan kita inginnya atau berupaya untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Maka apa nih tindak lanjutnya yang akan Bu Dewi lakukan? Manajemen waktunya Bu Wulan. Tadi yang mungkin yang sangat terlihat itu ya, terlalu lama tadi diskusinya itulah. Di bagian diskusi mungkin saya akan lebih, sebelum pembelajaran dilaksanakan di hari sebelumnya, mungkin saya akan lebih menguatkan lagi apa saja yang harus dipersiapkan untuk besok. Jadinya pas ketika waktu diskusi tidak terlalu lama seperti tadi gitu Bu Wulan. Iya, manajemen waktu gitu ya Bu Dewi. Akan Ibu mulai lakukan kapan ini tindak lanjutnya? Secepat mungkin. Wah, mantap. Dan saya tadi kan bagian refleksi juga mereka masih malu-malu lah. Itu mungkin saya akan melatih mereka untuk lebih punya keberanian, percaya diri untuk mengungkapkan apa yang mereka ingin katakan, apa yang mereka pikirkan. Oke, ya mantap sekali Bu Dewi. Maka Bu Dewi, ini dari tahapan supervisi akademik alhamdulillah sudah kita laksanakan semua, baik pra-observasi yang sudah kita lakukan kemarin, hari ini kita melakukan observasi, dan terakhir kita sudah melakukan pasca observasi. Semua alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana di perasaan Bu Dewi? Lega, lega, lega Wulan. Jadi dari apa yang telah kita lakukan tadi, saya berharap bisa memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di pembelajaran berikutnya. Oke, jadi hanya satu kata tapi istimewa, lega gitu. Keplong. Baik Bu Dewi, kegiatan supervisi akademik sudah kita lakukan semua tahap demi tahap. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya Bu Dewi. Saya berharap semoga kegiatan supervisi akademik ini mampu
menjadikan kita bersama-sama ya Bu ya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, mengembangkan kompetensi kita, terutama kompetensi dalam mengajar ya, sehingga kita itu bisa menjadi seorang guru yang selalu dinantikan oleh murid-murid kita. Jadi bukan guru yang aduh kok ada Bu Dewi ini takut bukan, tapi yang memang dinantikan, dirindukan ya oleh murid-murid. Kita akan bersama-sama menjadi guru yang lebih baik lagi, menuntun siswa menuju kebahagiaannya sesuai dengan kodratnya. Terima kasih Bu Dewi. Oke.